Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Inggris yang dimainkan oleh The Legend of Grandmaster yang dengan endgame yang sangat fenomenal. Artinya menimbulkan tanda tanya kok bisa menyerah di akhir permainan tersebut. Baik. Dan partai ini dimainkan oleh Jose Raul Capablanca melawan Torres Kauna di Barcelona pada tahun 1923. Dimulai dari kuda F3 oleh Capablanca dan kuda F6. Simpat C5. Pembukaan Inggris varian 2 kuda ini dilanjutkan dengan D4 oleh Capablanca. C kali D4, kuda kali D4. E5 di sini langsung diancam dan kuda ke B5, teman-teman. Sekilas langkah kuda ke B5 ini tanpa arah tujuan, tapi perhatikan bahwa petak D6 menjadi ancaman yang akan menghambat untuk rokade dari buah hitam, teman-teman. Gajah ke B4 langsung cek, gajah ke D2. Di sini langsung dipukul oleh gajah dan dipukul oleh menteri. Rokade langsung dari hitam, kuda yang di B ke C3, teman-teman. Kuda ke 6 dilanjutkan G3. Persiapan untuk rokade dengan menaikkan gajah ke G2 nantinya. Kuda ke C5. Gajah G2 dan A6. Setelah diancam, kuda lari ke D6, teman-teman, dari Capablanca. Menteri ke A5 dilanjutkan langsung dengan rokade, karena kemungkinan kalau tidak rokade, kuda akan naik ke B3 dengan menggarpu menteri dan benteng. Benteng ke B8 di sini dijawab oleh hitam dan benteng F ke D1. B5 dan C kali B5, A kali B5 dan menteri ke G5 langsung. Jelas di sini penuh tekanan dan sangat punya kekuatan karena didampingi oleh kuda, teman-teman. Kuda ke-4. Sekilas dari hitam tidak memperhatikan langkah tujuan daripada putih. Langsung di sini kuda F5. Jelas bahwa di sini adalah ancaman checkmate, teman-teman. Jika di posisi ini G6, maka datang menteri memukul kuda. Pion kali kuda dilanjutkan kuda ke D5. Dan jika di sini, teman-teman, benteng ke E8, menteri G5, F8, H6. Setelah dicek seperti ini, dipaksa untuk kembali lagi. Dan setelah ke G8 lagi, maka langsung di closing dengan kuda F6 cek, H8 dan checkmate. Baik. Bagaimana jika di posisi kuda D5 menteri yang turun? Jika menteri yang turun, maka di sini dia harus kehilangan menteri, langsung dicek dengan kuda. Satu-satunya langkah hanya dengan memukul kuda. Kembali ke posisi di saat kuda F5 ini. Langkah partai, teman-teman, dilanjutkan dengan kuda ke-8. Sekilas jawaban ini benar, tapi tidak dengan kebenaran sesungguhnya yang dimainkan oleh Capablanca, bahwa dinyatakan ini mutlak salah atau blunder dengan tadi kuda naik ke 4, teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke 6 cek. Tidak bisa dipukul karena pion terpin. H8. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah, teman-teman. Kemana dia? Menteri ternyata ke E7. Inilah yang dimaksud penuh tanda tanya dan sangat fenomenal akhir dari pertandingan atau akhir dari pembukaan Inggris yang dimainkan oleh Capablanca, teman-teman. Sangat indah langkah taktis daripada Capablanca ini. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Baik. Jika di posisi ini benteng ke G8, apa yang terjadi adalah checkmate dengan kali F7. Kembali ke posisi di saat menteri 7, kemungkinan kedua, bagaimana kalau dipukul kuda ini? Maka langsung di checkmate. Kemungkinan yang ketiga, bagaimana di saat menteri E7 ini, teman-teman? Kuda ke F6. Maka akan datang langsung cek. Masih bisa ditutup dan di closing dengan checkmate. Luar biasa. Wajar dia menyerah di posisi menteri E7 karena tidak ada jalan.
memang layak untuk menyerah. Sekilas memang menimbulkan tanda tanya, kok kenapa menyerah? Bagaimana kok bisa menyerah? Kan begitu teman-teman. Memang tidak ada jalan untuk tidak menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini teman-teman, Mikhail Botvinnik melawan Vitaly Sherbakov di USR Championship 1955. Dimulai C4 oleh Botvinnik, kuda F6 dijawab oleh hitam. Kuda C3 dan G6. G3, gajah G7. Gajah G2. Hitam langsung rokade dan E4. D6, kuda ke E2. E5 langsung, dan di sini langsung rokade dari Botvinnik teman-teman. Kuda B ke D7 dan D3. Kuda C5 dijawab langsung F4. Jelas langkah F4 ini membuka jalur serangan ke arah sayap raja dari Botvinnik teman-teman. C6 dijawab oleh hitam dan H3. Kuda ke 6. Tidak ada sedikit pun kedua pemain ini hingga ke langkah ke 10 ini yang blunder teman-teman. Namun desakan pion F5 ini membuat pilihan dari hitam serba salah. Di sini hitam menaikkan kuda ke D4 teman-teman. G4 dilanjutkan kuda ke E8 dan di sini gajah ke E3. Sekilas gajah ke E3 ini hanya sekedar mengancam kuda, padahal akan menyusun kekuatan untuk naiknya menteri ke D2. A6 dijawab oleh hitam, menteri ke D2. B5 dan di sini langsung gajah ke G5. Tidak ditutup dengan pion karena tahu bahwa struktur pion dari putih ini sudah siap menyerang. Di posisi ini langsung ditutup dengan gajah, dipukul oleh putih. Kuda kali gajah dan di sini kuda memukul kuda. E kali D4 dan kuda ke E2. Setelah diancam pion, dari hitam langsung melindungi dengan menteri naik ke B6. Dia tidak mendorong pion ke C5 teman-teman. C kali B5 dan A kali B5. Menteri ke H6. Sudah mulai kelihatan bahwa serangan ini betul-betul masuk ke jantung pertahanan dari hitam. Menteri yang susah untuk diusir ini teman-teman, membuat kesulitan dari hitam untuk memperbaiki posisinya sudah. Di posisi ini dijawab gajah ke D7, menganggap masih kurang berbahaya. Setelah G5 dia sudah mulai sadar bahwa tekanan itu serius dan tidak main-main. Kuda ke H5 dan di sini langsung diadu oleh Botvinnik. Pilihannya apakah dimakan atau menghindar. Jika dimakan, jelas tekanan dari putih ini semakin kuat, yang akan disusul dengan benteng ini disusun berikutnya. Langkah partai, kuda ke G7, dan satu langkah teman-teman. Dari ini, dari hitam menyerah. Sungguh, jawaban atau langkah yang sangat fenomenal yang saya maksud, tapi kita akan kupas habis. Kemana langkah dari Botvinnik ini yang membuat hitam menyerah adalah F6. Di posisi ini dari hitam menyerah. Baik, kita bahas satu-satu. Kenapa dia kok bisa menyerah? Karena masih bisa lari ke E8 kuda ini untuk melindungi petak G7. Baik. Jika dia terbaiknya adalah kuda ke E8, selain itu tidak adalah ancaman checkmate. Akan datang H4. Gajah ke G4 untuk melindungi kemungkinan pion didorong. H5 di sini dipukul oleh pion. Bisa terjadi pertukaran tapi tidak mengancam atau tidak berbahaya teman-teman. Baik. Namun ketika di sini E5 sudah mulai kelihatan bahayanya. Jika di posisi ini gajah memilih untuk menghindar terlebih dahulu, maka ini akan memukul pion yang di D6. Baik. Kemungkinan yang lain, misal di posisi ini, bagaimana kalau dipukul? Maka akan datang gajah langsung ancaman checkmate. Kemanapun langkah dari hitam, tidak bisa digerak. Baik, kalau misalnya di posisi tadi, tidak dipukul pion, melainkan gajah terlebih dahulu melindungi, maka di sini kuda memukul pion.
Dan setelah di posisi ini gajah masuk, baru di sini pion dipukul. Di posisi ini juga masih banyak kemungkinan. Jika menteri di posisi ini mengancam, maka akan didorong. Tentu kuda di sini wajib menghindar karena tidak bisa lari, atau ancaman kuda ini mutlak adalah checkmate nantinya. Kalau misalnya di saat posisi menteri ini salah misalnya, bagaimana kalau dia turun? Baik, kalau dia turun akan disusul dengan benteng ke E1. Kemanapun langkah menteri ini teman-teman, maka akan dipukul terlebih dahulu kuda ini. Hingga sejauh itu teman-teman pemikiran dari hitam, makanya dia menyerah. Karena tidak ada lagi pembelaan yang memang layak untuk dibela. Semuanya arah ke mat. Makanya di langkah F6 ini dari hitam langsung menyerah. Fenomenal sekilas atau susah diartikan kenapa kok menyerah, kan masih banyak langkah. Tapi kenyataannya memang tidak bisa dipaksakan. Semuanya langkah serba salah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan permainan yang fenomenal di partai ketiga ini dimainkan oleh Grandmaster perempuan di era tahun 1994. Maya Danisi melawan Miguel Moreno di Seville pada tahun 1994. Dimulai dari sim 4, E5, G3. Kuda F6, dilanjut gajah G2. Pembukaan Inggris varian King ini teman-teman dimainkan di partai ini. D5, C kali D5, dan kuda kali D5. Kuda F3 dengan mengancam pion yang di E5 teman-teman. Kuda C6, putih rokade. Gajah ke E6, D4. Perhatikan langkah D4 ini teman-teman. Dia tidak memilih memukul atau menghindar pion ini, atau mungkin didorong maju. Dia lebih memilih untuk persiapan rokade dengan menaikkan menteri ke D7 langkah hitam. Langsung di sini E4. Tentu di sini sudah masuk ke langkah serba salah dari hitam. Jika di posisi ini kuda ke B6 teman-teman, tetap didorong ke D5. Salah satu perwira hitam harus jatuh. Dipukul misalnya, tetap akan dipukul. Jelas tetap unggul satu perwira walaupun terjadi pertukaran di sini. Pasti atau mutlak unggul satu perwira dari putih teman-teman. Kalaupun misalnya dipaksa pun, maka di sini akan datang di open dulu. Dan ketika dipukul oleh kuda, tentu di sini tetap cek. Misalnya dipukul ini terlebih dahulu, akan datang cek. Atau misalnya dia memilih untuk rokade, maka di sini gajahnya yang dipukul. Tentu tetap satu perwira ketinggalan. Kembali ke posisi di saat E4. Langkah partai dimainkan oleh hitam. Gajah ini bergeser ke G4 teman-teman. Dengan mengancam kuda. Langsung dipukul kuda ini oleh putih. Kuda memukul pion D4. Gajah ke E3 di sini, dan ternyata di sini teman-teman dari hitam memang berniat untuk rokade panjang. Setelah rokade panjang, langsung dipukul oleh gajah kuda ini. Dan lagi-lagi teman-teman, langkah aneh daripada hitam ini, dia memilih mendorong pion ke E4 karena berpikir pasti jatuh juga kudanya. Karena kalau dia memukul gajah, maka akan datang menteri mukul. Dia pikir pasti posisinya pion yang di A7 terancam. Mungkin itu kepikiran daripada hitam. Baik, saya praktekkan ketakutan dari hitam dari langkah ini. Karena jika dipukul, maka akan datang pion ini dipukul teman-teman. Ketika menteri memaksa memukul pion ini, tentu dari putih tidak akan mukul, melainkan dia memilih untuk memukul pion. Itu yang menjadi ketakutan. Misalnya dipukul ini teman-teman, maka dia khawatir juga akan ketinggalan kualitas. Itu kekhawatiran daripada hitam. Makanya di saat posisi
Gajah kali D4 ini teman-teman, dia memilih dengan langkah E4. Dia berpikir pasti sama-sama didapat perwiranya yang tadi diambil, tapi ternyata dia salah hitung, yakni dari putih menaikkan kuda ini ke E5. Loh, kok begini? Ya, sekilas ini memang sama-sama terancam, tapi endingnya akan berbeda. Jika di posisi ini misalnya menterinya menghindar duluan ke F5, maka akan datang dipukul paksa sudah oleh putih. Dipukul, maka jelas tidak kembali tadi perwira yang diberikan, jadi selisih 2 perwira teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke E5, langkah partai dimainkan oleh hitam memukul menteri yang di D1. Dipukul juga menteri, dan di sini teman-teman, ternyata dari hitam langsung menyerah. Kok bisa menyerah? Baik, ini memang kelihatan bahwa selisih adalah 1 perwira mutlak untuk menyerahkan layak teman-teman. Bagaimana kalau misalnya dipukul oleh benteng, akan dipukul juga. Kembali ke posisi, kenapa dia menyerah? Bagaimana kalau gajah ke E2? Maka akan datang benteng ke E1. Dia menghindar ke D3 misalnya. Di sini kuda memukul gajah, tetap ketinggalan 1 perwira. Malas mikir mungkin dia, makanya dia menyerah. Kalau dipukul kita lanjutkan, gajah kali G7. Tentu ini hanya menunggu waktu aja. Pada prinsipnya sudah hancur dari hitam teman. Tidak bisa dilanjutkan langkah ini. Baik, itulah 3 partai pembukaan Inggris yang berakhir dengan fenomenal di endgame-nya atau di akhir permainan caturnya teman-teman. Semoga bermanfaat, menjadi pelajaran langkah-langkah blunder dari hitam ketika putih memainkan pembukaan Inggris. Teman-teman bisa mengantisipasi. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.